Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Bu Pendeta Yulantina STH membawa kita pada hari ini, berkat hari ini. Saya Pendeta Yulantina dari Jemaat GKE Getsemani, Resort Palangkaraya. Saya ambil firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Sehingga kami ada bukan karena hebat kuat kami, tapi karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Berkati apa yang kami lakukan hari ini, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Yesaya 40 ayat 31 demikian bunyinya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Sedang jemaat kekasih Tuhan, shalom. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Masih ingatkah kita dengan isi hukum Newton? Yang pertama, setiap benda akan memiliki kecepatan dan konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Berarti jika resultan gaya nol ini, maka pusat massa dari sesuatu benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Contohnya, peristiwa sehari-hari yang sering kita jumpai misalnya pada saat kita berdiri di dalam bis bergantungan yang sedang melaju, tiba-tiba bus direm, para penumpang akan mendorong ke depan. Ya, contoh lainnya adalah kita akan sulit mengendalikan mobil atau motor yang sedang melaju dengan kencang. Sama halnya dengan iman orang percaya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jangan biarkan kita hanya tinggal diam saja atau tidak melakukan apa-apa di dalam menanggapi amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus terus setia melayaninya agar iman kita terus-menerus bergerak dan bertumbuh. Ibarat kendaraan bermotor yang sudah tidak pernah dipanaskan atau dipakai sama sekali dalam jangka waktu yang sangat lama. Cepat atau lambat pasti akan rusak, sehingga tidak akan berfungsi sama sekali. Begitulah halnya dengan orang percaya. Tidak cukup kita hanya percaya kepadanya, namun kita juga harus menunjukkan iman kita dengan perbuatan yang nyata. Persoalannya adalah perbuatan nyata apakah yang sudah kita lakukan. Perbuatan kita harus mencerminkan apa yang kita imani, serta mencerminkan kasih Tuhan yang kita wujudkan secara nyata kepada sesama. Bapak Ibu kekasih Tuhan, suatu saat kita akan berjumpa dengan Tuhan di surga dan akan dimintai pertanggungjawaban sebagai orang percaya saat kita berada di bumi ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita memang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Iman kita bukan hanya ditunjukkan dengan rajin pergi ke gereja untuk beribadah. Kasih itu kepada Tuhan dan sesama bukan dilihat ya, sudah seberapa banyak atau percaya atau seberapa sering kita memberikan persembahan buat Tuhan dan sesama. Iman dan kasih kita ditunjukkan dengan kesetiaan mengiringi Tuhan apapun keadaan yang kita hadapi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mungkin di antara kita saat ini ada yang merasa letih atau mungkin merasa bahwa semua pekerjaan yang dilakukan untuk Tuhan sia-sia saja, tidak ada gunanya, bahkan hasilnya pun tidak ada. Orang di sekitar kita memandang rendah apa yang kita kerjakan atau kita lakukan.
Percayalah, Tuhan melihat kesungguhan hati dan semangat kita dalam melayaninya. Persoalannya ialah, sudahkah kita dengan setia dan rajin melayani Tuhan? Dengan kita melayani sesama berarti kita melayani Tuhan. Manusia tidak bisa mengukur kedalaman hati bahkan kesungguhan hati kita di dalam melakukannya. Tetaplah setia dan giat di dalam melakukan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita sekarang ini. Apapun yang kita lakukan, sekalipun itu kita lakukan di jalan keterbatasan keadaan kita, semuanya akan berkenan di hadapan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang senantiasa mencukupkan, itulah yang memampukan kita untuk melakukan yang terbaik bagi Dia. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab, melengkapi dan menuntun kita. Ibu Bapa kekasih Tuhan Yesus Kristus, manusia atau kita boleh menganggap rendah pelayanan sesamanya, namun Tuhan senantiasa akan menghargainya. Mari kita move on dalam kehidupan kita. Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengajar kami senantiasa agar kami tetap setia, tekun melayani sesama, bahkan melayani Tuhan dalam hidup ini. Ketika kami lakukan, menunjukkan bahwa iman kami tetap setia kepada-Mu. Bapa, teguhkanlah kami dalam menjalankan tugas dan panggilan yang Kau berikan kepada kami, meskipun badai apapun menerjang di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama